Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun pada pagi hari ini anakku, kita akan melanjutkan topik kita dengan judul membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu arti majemuk atau beragam atau juga yang ada istilah lain yang sering disebut juga multikultural ya. Jadi negara kita adalah negara yang majemuk di mana keberagaman itu bisa kita lihat ada berbagai perbedaan baik dari ras, etnis, suku, agama, dan juga ada perbedaan-perbedaan lain. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, maka kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun kita beragam, berbeda-beda, tetapi kita satu, yaitu anak bangsa yang tentunya punya tanggung jawab yang sama buat negeri kita, Indonesia Raya ini. Ya, nah kalau kalian lihat gambar di dalam materi kita, ini menunjukkan keberagaman, keharmonisan di antara perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sebuah tantangan sebenarnya, tetapi perbedaan itu sebuah keunikan, sebuah kekuatan, sebuah kekhususan yang dianugerahkan Tuhan buat negeri kita. Kita bersyukur dengan keberagaman, karena dari situ kita bisa melihat bagaimana Allah ingin kita saling menghargai, menghormati segala kelebihan dan kekurangan. Apa yang menjadi kompetensi dasarnya? Anak-anakku menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Yesus Kristus. Jadi Yesus pun juga memiliki rasa solidaritas terhadap sesama sehingga Yesus welcome untuk setiap siapapun yang datang kepadanya. Apa itu kasih? Kasih itu tentunya tidak hanya kata, tidak wacana, tetapi kasih itu adalah karya nyata. Kasih itu tidak pilih kasih. Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, keluarga kita, itu bukan kasih. Tetapi kasih itu sesungguhnya adalah siapapun di luar sana adalah sasaran dan objek kasih kita. Karena kasih tidak pernah pilih kasih. Kasih itu tindakan, karya, action ya. Jadi kasih itu ada rasa dan rupa tidak sebatas kata-kata belaka. Nah, keberagaman atau kebinekaan itu adalah sebuah anugerah. Maka Indonesia adalah negara yang bersyukur dengan kemajemukan, dengan perbedaan-perbedaan, sehingga itu menjadi kekuatan dan daya tarik di dalam kita mengembangkan kearifan lokal kita menjadi nilai jual untuk industri pariwisata dan juga menjadi nilai-nilai kekayaan leluhur yang wajib kita lestarikan seperti semangat gotong royong, seperti musyawarah untuk mufakat, seperti juga saling menghormati, rasa toleransi, solidaritas ya. Nah, Indonesia negara yang beragam suku, ras, dan etnis serta agama. Maka Indonesia itu diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda, tapi satu kita sebagai anak bangsa. Nah, bentuk solidaritas itu menghargai teman yang beda keyakinan, beda suku. Kita harus hargai dia. Lalu menghargai penganut agama lain ketika temanmu melakukan agama ataupun ajaran agamanya, kita harus menghormati. Sebentar lagi teman-teman kita yang beragama Islam akan melakukan ibadah bulan puasa. Nah, kita harus menghormati. Kita harus menjaga toleransi dan menghargai uh, peribadatan mereka, ya. Berteman dengan sesama meskipun kita berbeda. Jadi jangan pilih-pilih kasih, pilih-pilih kawan. Jangan hanya berteman dengan satu marga, satu kampung, tapi bertemanlah dengan siapapun supaya kita juga belajar melakukan seni pertemanan, ya. Dapat kerjasama dengan mengembangkan kepedulian, ya, kepedulian terhadap sesama. Dalam Mazmur 133 di situ ada kata rukun, ya. Hidup rukun itu indah. Dan rukun itu adalah perintah Allah dalam firman Tuhan. Hidup rukun akan menjadi alasan Tuhan untuk memberkati kita.
Hidup rukun itu menjadi sebuah keharuman, sehingga orang di sekeliling sesama kita akan terberkati dengan hidup rukun kita. Hidup rukun akan membawa sukacita dan kebahagiaan. Lalu di dalam keberagaman pasti ada konflik, ya. Kenapa terjadi konflik, pertikaian, pertengkaran, persekusi atau yang lainnya? Akibat diantara yang beragam itu saling curiga, saling ejek dan bully, saling tidak ada sikap menghormati, tidak ada rasa toleransi, pertikaian karena semua pihak tidak ada yang bisa menahan diri, semua terpancing dan tersulut emosi. Apalagi konflik ini dibumbui oleh kepentingan oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuannya. Maka hati-hati dengan isu-isu yang bisa memancing konflik. Hati-hati dengan isu dan berita hoax yang bisa menyebabkan kita bertengkar. Lalu apa yang menjadi kesimpulan pada kita hari ini, anakku? Sikap toleransi harus dijaga dan dilakukan dihidupi sejak dini. Engkau sejak sekolah belajarlah menghormati yang berbeda dengan engkau. Jika kita mau dihargai, jika kamu mau dihargai, belajarlah untuk menghargai orang lain atau sesama. Kembangkan sikap peduli dan terbeban terhadap orang lain. Saya yakin, percaya, kalau ini kau lakukan, engkau akan menjadi saluran berkat dan kau sukacita, karena engkau tidak pernah mengalami kesepian dalam hidupmu, karena banyak orang-orang baik yang akan mengelilingimu meski tidak sama denganmu. Tuhan memberkati. Ini saja penjelasan hari ini. Kerjakan latihan soal yang se-share untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan di buku latihan dan kirim kepada sehari ini. Jaga kesehatan dan Tuhan berkati, tetap semangat dalam nama Yesus, ya. Shalom.